Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di dalam video pembelajaran hari ini, di sini kita akan membahas tentang bagian pengeditan atau perubahan objek ya, menggunakan beberapa menu di dalam Pixel Lab. Nah, langsung saja untuk memulainya. Untuk bagian awal kita coba cari nih untuk bagian backgroundnya ya, background dari Pixel Lab itu sendiri. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, kita tidak membutuhkan nih untuk teksnya, jadi ini kita bisa boleh hapus. Caranya ini kita boleh aktif atau kita klik, kita hapus menggunakan tombol delete yang ada di pojok kiri atas ya. Nah, setelah kita sudah hapus, yang berikutnya kita ambil sebuah file gambar. Oke, nah ini dia untuk gambar yang pertama. Kita boleh langsung checklist. Setelah itu kita atur untuk posisinya. Oke, setelah kita mengatur bagian posisi, di sini kita akan coba hapus bagian background putih yang terdapat pada area objek tersebut. Masih ingat ya, kalau kita mau menghapus area backgroundnya, maka kita boleh langsung masuk ke bagian menu. Untuk menghapus di situ kan ada banyak bagian, banyak pilihan. Kita boleh menghapus salah satunya menggunakan eraser color. Kita klik, pilih enable, maka biasanya secara otomatis dia akan ngedetect yang warna putih itu akan dihapus. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini boleh kita naikkan sedikit biar nanti area yang masih kosong-kosong itu memang benar-benar halus. Kalau sudah, kita boleh checklist. Nah, yang berikutnya kembali setelah selesai, kita mulai ambil gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kita ambil ini sebuah wallpaper seperti ini. Nah, untuk wallpaper seperti ini kita akan coba masukkan ke dalam objeknya. Namun kalau diperhatikan kan bahwa bagian area desktop dari laptop tersebut kan dia miring. Bagaimana cara kita supaya posisinya bisa pas? Maka kita boleh cari di dalam menu ada yang namanya perspektif. Ini dia ya. Setelah kita pilih perspektif, kita boleh mulai meletakkan bagiannya. Jangan lupa diaktifkan dulu enable-nya. Nah, kita boleh mulai geser. Ingat pada saat menggesernya memang harus hati-hati ya, karena memang ini cukup sulit. Pada saat kita menggunakannya memang cukup sulit karena kita memanfaatkan konsep desain menggunakan mobile, itu pastinya banyak sekali kekurangan yang dihadapi. Nah, kalau sudah pas pada posisinya, jika di sini nanti teman-teman sudah membuatnya pas pada posisinya, maka itu boleh ditekan checklist, menandakan selesai. Nah, jadi seperti itu cara untuk memasukkan objek lalu menyesuaikan dengan posisi ya, menggunakan perspektif. Karena pengeditannya dia bisa menggunakan sudut. Nah, yang berikutnya kembali, kita boleh pilih gambar kembali. Masih sama, untuk menghapusnya kita boleh menggunakan eraser color. Setelah kita aktifkan, kita boleh letakkan di sini. Lalu setelah itu kita akan ambil kembali gambar yang kedua. Nah, dari gambar yang kedua kita kan hanya membutuhkan sedikit area zoomnya saja. Maka kita boleh cari dalam menu ada yang namanya crop. Masih ingat ya, fungsi crop itu fungsinya adalah melakukan pemotongan di bagian area seleksi yang kita inginkan.
Nah, setelah dapat, kita masukkan nih bagiannya menggunakan perspektif yang tadi. Jadi di sini memang penggunanya harus benar-benar hati-hati ya untuk peletakan objeknya. Oke, nah jika posisinya sudah pas, boleh ditekan tombol checklistnya. Jadi nanti kalau sudah pas, itu boleh ditekan tombol checklistnya. Nah, kalau sudah, di sini kita boleh tambahkan untuk bagian menunya ya. Jadi dari teks di sini kita boleh tambahkan untuk kata-katanya. Kita boleh oke kan. Nah, sini tulisannya sudah muncul ya. Jadi kalau sudah, ini boleh kita letakkan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman juga mau menambahkan menu-menu yang lain, boleh saja ya. Misalkan boleh menambahkan bayangan, situ boleh kita tambahkan. Nah, sehingga posisinya seperti ini. Oke. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.